Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi PPKN tentang pengaruh positif dan negatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sebelumnya yaitu perkenalkan, nama saya Virginia Zara Mukti dari kelas 12 IPA 1. Sebelum kita lanjut ke materi pengaruh positif dan pengaruh negatif perkembangan IPTEK, di sini saya ada pengertian IPTEK. IPTEK secara umum yaitu singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, secara definisi yang panjang yaitu IPTEK merupakan sebuah ilmu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru mengenai teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. IPTEK juga berjalan secara beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan IPTEK. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak negatif dan dampak positif IPTEK. Dampak positif dan negatif dari perkembangan IPTEK terdapat di dalam berbagai bidang, yang diantaranya yaitu yang pertama ada bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pendidikan, bidang politik, dan yang terakhir ada bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh positif dan negatif perkembangan IPTEK di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu pengaruh positifnya. Nah, pengaruh positif di bidang ekonomi. Kemajuan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong terjadinya perubahan bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Seiring zaman yang terus berkembang, berbagai kebutuhan manusia untuk menunjang kehidupan juga semakin banyak. Hal inilah yang kemudian membuat munculnya berbagai inovasi dari IPTEK. Seperti misalnya dengan adanya berbagai teknologi digital, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi. Hal itu membuat jarak antar daerah bahkan antar negara pun semakin dekat dan semakin mudah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemajuan IPTEK sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat di dunia termasuk di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh-contoh pengaruh positif di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu ada mudahnya pembayaran berbasis online. Maksudnya yaitu seperti tagihan listrik, bayar asuransi, serta kebutuhan lainnya telah dapat dilakukan pembayaran berbasis online seperti ATM, kartu kredit, dan berbagai jenis payment lainnya. Yang kedua yaitu ada transaksi jual beli menjadi semakin mudah. Nah, maksudnya yaitu maupun transaksi jual beli seperti offline atau online dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai jenis digital payment baik internet banking maupun e-wallet lainnya. Yang ketiga yaitu meningkatnya peluang bisnis UMKM. Maksudnya yaitu memudahkan untuk mengakses informasi bagi pembisnis UMKM untuk mengakses informasi dalam upaya peningkatan inovasi. Nah, yang keempat yaitu ada produktivitas industri yang meningkat. Maksudnya yaitu memberikan kemudahan untuk industri melakukan kegiatan produksinya. Yang terakhir yaitu ada menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Maksudnya yaitu membuka banyak peluang pekerjaan baru terutama di bidang pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya yaitu ada pengaruh negatif dari perkembangan negatif di bidang ekonomi. Yaitu kemajuan IPTEK ini memang memberikan banyak pengaruh positif. Nah, namun selalu ada dua sisi. Hal ini juga pasti akan memiliki pengaruh negatif yang merugikan masyarakat. Sebab kemajuan IPTEK yang masuk ke Indonesia ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan di Indonesia. Nah, di sini ada contoh-contoh pengaruh negatif di bidang ekonomi. Yang pertama ada pencurian data. Nah, pencurian data ini terjadi saat mengakses platform-platform. Nah, yang kedua yaitu ada pencurian uang secara online. Pencurian uang secara online ini misalnya dilakukan penipu untuk mengambil uang kita secara mendeteksi transaksi kita dengan orang lain. Yang ketiga yaitu ada resiko belanja yang besar. Misalnya yaitu seperti banyak terjadi kesalahan-kesalahan seperti kesalahan pengiriman,
kesalahan produk, kesalahan terhadap barang, atau penipuan terhadap produksinya. Yang ketiga yaitu sikap konsumtif dan hedonisme. Sikap konsumtif dan hedonisme ini akan banyak muncul sifat tersebut. Terlebih lagi promosi yang dilakukan oleh banyak marketplace atau brand-brand di luar sana. Nah, yang terakhir yaitu ada pengangguran. Maksudnya yaitu meningkatnya pengangguran untuk pekerjaan-pekerjaan yang telah digantikan dengan mesin atau teknologi. Sehingga tenaga manusia saat ini jumlahnya sangat sedikit dibutuhkan karena kemampuan teknologi atau mesin itu lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan dengan tenaga manusia. Ada juga tenaga manusia dipekerjakan seperti untuk mengoperasikan teknologi tersebut saja. Nah, itulah contoh-contoh pengaruh negatif dari bidang ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu ada cara untuk menghindari dampak negatif iptek. Yang pertama yaitu ada memilih informasi yang memiliki sumber yang jelas. Yang kedua yaitu ada menggunakan teknologi sesuai kebutuhan dan tujuan. Yang ketiga ada menjauhi situs-situs yang tidak bermanfaat atau yang tidak senonoh atau apapun itu. Dan yang terakhir ada mengimbangi kemajuan iptek dengan wawasan yang luas. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.